Saya dimutasi lagi tahun 2023 masuk ke klien dan disambil tugas oleh Kepala Dinas menjadi Korwil di Korwil BD Kapanewon klien. Dan pada tanggal 1 Juni ketika saya selesai apel, saya dipanggil oleh Ibu Kepala Dinas dan diberikan amplop coklat, dan ternyata saya ditugaskan PLT di Kapanewon Korwil BD Kapanewon Wonosari sampai dengan nanti ada Korwil BD definitif. Jadi nanti kita tunggu Bapak dan Ibu. Jadi saya mungkin bisa 1 bulan ini, bisa 1,5 bulan, tapi saya yakin lebih dari 1 bulan karena mutasi pengawas itu sekarang tidak semudah seperti dulu karena kita masih menyelesaikan PNM ya, mengobservasi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, terus menyampaikan penilaian di akhir. Jadi paling tidak saya 1 bulan, semoga 1 bulan ini saya bersama Bapak dan Ibu dimudahkan semuanya. Saya sebagai penyalur informasi bersama Bapak pengawas informasi kedinasan yang mungkin menjadi kesepakatan atau diskusi dari korwil-korwil se-Gunung Kidul, ya. Itu. Selanjutnya saya menjadi pengawas ini tidak lepas juga dari hati baik Pak Joko saat itu waktu menjadi kasih PTK, karena Bapak dan Ibu boleh saya cerita sedikit, saya itu sudah pesan hotel di Bali, liburan di Bali bersama keluarga Desember 2018, dan saat itu Pak Joko nelpon saya bahwa saya harus mengikuti tes di LPMP karena sport pesan. Saya perjalanan sampai sana, terus pada tanggal 25 Desember hari Minggu saya pulang melaju dari Bali untuk tes calon pengawas itu di LPMP tanggal 26. Selesai itu tanggal 27 saya balik ke Bali lagi untuk bersama keluarga di sana. Karena apa? Karena memang ada invisible hand yang saya bisa masuk menjadi calon pengawas, dan saya yakin peran besar Pak Joko saat itu mengundang saya untuk tes seleksi pengawas sekolah. Karena saya tidak tahu, dan saya tahu yang masuk ke dinas bukan saya. Dan dengan kapasitas Pak Joko ketugasan kasih PTK saat itu memberitahu ke saya untuk bersiap-siap tes calon pengawas. Terima kasih pada Pak Joko yang telah mengabari saya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya mohon mari ya untuk Korwil BD Wonosari mengkondisikan kerja kita di masing-masing satuan pendidikan. Kita akan sukses bekerja itu bila mana di awal tahun pelajaran 0 eksiden dan di akhir tahun kita juga 0 eksiden. Banyak kejadian-kejadian yang di luar perkiraan kita ya terjadi di sekolah kita dan menjadi viral begitu ya. Karena kalau Wonosari ini menjadi barometernya 17 korwil ya. Bagusnya, kalau bagus itu sudah wajar gitu ya. Tapi kalau tidak bagus, loh kok gitu ya. Beratnya di Wonosari seperti itu ya. Ya itu Yadi yang merasakan gitu ya. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili saat ini bisa untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kondisikan satuan pendidikan kita masing-masing jauh dari eksiden-eksiden yang ada. Ya. Wonosari itu anak dijiwit saja sudah masuk koran ya, media digital dan semuanya. Tapi kalau di Gedang Sari Pojokan itu jatuh patah tangannya ya wartawan mau ke sana juga enggak ya, seperti itu. Jadi semakin resistensinya tinggi berarti kita menjadi kepala sekolah semakin harus berhati-hati. Baik Bapak dan Ibu, banyak hal nanti informasi yang disampaikan oleh Pak Joko dan Pak Nawal selaku pengawas, dan pada saat ini perlu saya sampaikan bahwa ketugasan saya saat ini baru dalam surat itu PLT Korwil. Jadi kalau melangkah ke
sekolah binaan, yang jelas sekolah binaan saya ada 10 di klien. Lalu apakah sekolah binaan yang ditinggalkan oleh Pak Slamet Sutoyo karena pensiun ini menjadi binaan saya baru nanti atau akan konfirmasi ke dinas. Karena kalau saya tidak ada surat ataupun sesuatu hitam di atas putih itu, saya mau berbicara apa di hadapan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Namun demikian Bapak dan Ibu, bila mana nanti saya mengaku sekolah itu betul-betul hanya melaksanakan tugas supaya sekolah terkondisi dan berjalan, jadi tidak ada kevakuman ya. Bapak dan Ibu besok ketika saya masuk di Korwil Wonosari per 1 Juni itu saya sudah harus tanda tangan rekan-rekan yang akan mengajukan pinjaman ke BPD ya itu ya. Ya itu. Jadi kalau tidak ada yang tanda tangan ya tidak akan sampai BPD ya begitu. Jadi betul-betul ketugasan saya ini supaya kalau dalam sistem pemerintahan tidak ada sistem pemerintahan yang berhenti di jalan, terus berjalan. Mohon dukungannya Bapak dan Ibu, semua kita akan bersama-sama maju bersama, bekerja bersama demi Wonosari ini supaya nanti kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ya. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mohon izin Pak Joko dan Pak Anwar untuk menyampaikan informasi dinas berkaitan dengan Basnas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima dan mengambil stok map ini ya di Korwil, dan ini yang belum mengambil adalah SD Negeri Mulo 2 Wonosari, SD Piyaman 1 dan SD Sopo. Nah, tentu mungkin belum membaca yang ada di dalamnya. Yang sudah membaca, mari kita samakan persepsinya ya. Nah, saya tugasnya menyamakan persepsi ya. Saya menjelaskan dan nanti Bapak dan Ibu boleh bertanya sesudah saya selesai menjelaskan. Bapak dan Ibu yang sudah menerima, ya, Bapak dan Ibu di situ ada surat pernyataan dan penjelasan di depan bahwa ini dari kacamata regulasi ya. Berarti ini aturan kedinasan yang disampaikan oleh dinas. Karena saya ingin memandang Bapak dan Ibu punya perspektif yang sama di dalam ranah kedinasan dan nantinya Bapak dan Ibu di dalam perspektif kerohanian ya. Jadi saya di domainnya di kedinasan. Bapak dan Ibu di situ di dalam Basnas itu ada 2, zakat dan infak sedekah ya. Nah, di dalam zakat itu diatur 2,5%. 2,5% itu berlaku untuk apa saja? Ya, ya jadi berlakunya adalah 1, ya, gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan TPP. Yang kedua adalah TPG, ya, TPG kita. Yang ketiga THR, ya, THR. Yang keempat adalah gaji ke-13. Ini kok berbeda ya, 13-nya di sini. Sebelahnya begitu ya. 1 ya, boleh dibolak-balik ya, TPG, THR, gaji ke-13. Ada 3. Itu kalau Bapak dan Ibu mengambil dalam ranah namanya zakat itu 2,5%. Jadi kalau mendapatkan THR kemarin itu 2,5%, gaji ke-13 yang kemarin siang kelunting itu 2,5%. Lalu PPG-nya itu kan biasanya kita 3 bulan kan? Nah, itu 2,5%. Sampai di sini ya Bapak Ibu, yang 2,5%. Selanjutnya Bapak dan Ibu bila mana keberatan 2,5% dari ketiga pendapatan tersebut, maka Bapak dan Ibu diberikan pilihan dengan gaji bulanan. Gaji bulanan yang kita terima setiap bulan itu sudah langsung nanti dipotong. Berarti itu masuk dalam infak sedekah. Begitu di sini ya. Saya mohon maaf tidak bisa menerangkan lebih dalam oleh Pak Slamet yang
bisa lebih dalam, infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Nah itu kita diberi pilihan A, B, C, D, E. Yang A 75.000, 100.000, 125.000, 150.000 dan 200.000. Ini dipotong setiap bulan melalui gaji yang kita terima. Nah, Bapak Ibu tentu menjadi diskusi dan pembahasan di masing-masing sekolah. Yang sudah terjadi begini, banyak yang berkeberatan, gitu ya. Karena dengan alasan berbagai hal sudah memberikan nilai tempat, bla 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 dan semuanya. Monggo, itu silakan. Maka dalam pembicaraan di dalam diskusi antar korwil yang sudah ditanyakan ke bidang keuangan dinas, maka ada opsi, itu kan opsinya kan sampai E, maka ada opsi sampai F. A, B, C, D itu sudah ditentukan segitu ya dari sononya. Maka kita bisa menentukan sendiri di kolom F. Nah, tambahi sendiri F itu, F, nanti tolong jangan salah menyampaikan kepada Bapak dan Guru. Silakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ya paling enggak ya jangan seperti tahun kemarin. Ini upgrade data lagi. Kalau tahun kemarin 27.000, ya sekarang mungkin 3 kali lipatnya. Nah, tuh ya. Gitu. Nanti silakan di kolom F. Nah, kolom F ini, bila mana Bapak dan Ibu menuliskan 50.000, semisal contoh, maka itu berlaku di atasnya tadi yang saya jelaskan. Bila mana mendapatkan THR sekali tahun 50.000. Gaji ke-13 juga 50.000. Nah, TPG ini sama dengan gaji. TPG ini kan 3 bulan loh, jadi itu dihitungnya juga setiap bulan. Berarti kalau triwulan 150.000. Yang khusus TPG loh, kan dapatnya setiap bulan, tapi diterimakan 3 bulan. Saya ulangi lagi ya. Bila mana Bapak dan Ibu di satuan pendidikan memilih F-nya itu 50.000, maka ketika mendapatkan THR itu 50.000, gaji ke-13 50.000, TPD-nya setiap bulan. Jadi ada 150.000. Untuk ketiga hal ini disetorkan ke korwil melalui korwil. Terus yang gaji tadi bulanan, karena panjenengan sudah memilih 50.000, berarti sudah otomatis setiap bulan dipotong 50.000. Berarti sama TPG dengan gaji itu 12 bulan itu kepotong terus. Cuma kalau TPG 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Bapak dan Ibu, form kesanggupan ini, ya, form kesanggupan ini dibuat rangkap 3. 1 nanti akan dikirim ke dinas, 1 akan menjadi arsip korwil, 1 menjadi arsip sekolah. Sehingga besok kalau pas saatnya mengumpulkan itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah membuka itu, oh ternyata Bu X ini dulu kesanggupannya 50.000. Nah, tinggal mengumpulkan yang TPG. Kalau ini kayaknya sudah berlaku juga dari THR, dari gaji ke-13 dan dari TPG. Itu semua dikumpulkan terus di lewat korwil. Itu nanti akan disetorkan tersendiri ke dinas. Mekanismenya nanti kepada siapa kami belum mendapatkan informasi, tapi itu ada korwil. Dan nanti mohon ketika sampai korwil minta bukti penerimaan. Lebih baik Bapak dan Ibu sudah membuat semacam bukti kwitansi bahwa
nama-nama ini sejumlah ini jumlah untuk SD ini, jadi nanti bisa menjadi bukti di Korwil. Nah ini menjadi tambahan kerja Korwil. Itu Bapak dan Ibu, dan mohon paling lambat ini tidak ada di sini. Tapi yang surat edaran yang ke tempat saya itu ada paling lambat tanggal 15 Juni berkas 3 itu sudah masuk ke Korwil tanggal 15 Juni. Itu Bapak Ibu penjelasan tentang Basnas. Saya mohon izin supaya ini tidak terputus. Apakah ada yang belum jelas dengan penjelasan saya? Monggo. Untuk SD Mulo 2, SD Piyaman 1, monggo. Sama SD Soko. Ini ya. SD Piyaman 1, SD Soko, monggo. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu di surat pernyataan itu mesti banyak yang tambah F ya. Syukur-syukur kalau enggak lingkari yang 200 ya monggo. Ya. Tanya Pak. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Sambat. SD kami telah mengembalikan, tapi pemahaman kami itu hanya untuk yang 3 macam itu Pak, bukan untuk yang haji bulanan. Nah, misalkan yang zakat 2,5%, apakah 2,5% itu langsung dipotong juga tiap bulannya? Atau hanya berlaku infak saja, atau kalau misalkan mengambil 2,5% otomatis tiap bulan potong 2,5%. Terus pemahaman semula kami dengan memilih infak atau zakat itu, saya kira hanya misalkan TPG milih 100, ya periode TPG yang 3 bulan diterima sekali itu ya 100 itu, potong 100 itu. Pemahaman kami begitu. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat. Makanya kemarin saya berusaha menemui Bapak Ketua K3S karena ini yang menjadi pikiran saya. Ini nanti enggak salah persepsi, tidak sama dengan yang sana kan bisa juga menimbulkan kegaduhan gitu ya. Nah, bersyukur sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan panjenengan untuk menyampaikan ini. Jadi untuk yang TPG, untuk yang THR yang 3 tadi itu tetap bukan dipotong bulanan Pak, tetapi tetap disetorkan ketika sudah mendapatkan. Kalau mau memilih yang 2,5%, ya begitu dapat, itu melalui Korwil. Nah, kalau yang infak itu mengapa saya katakan melalui gaji? Karena memotongnya bisanya melalui gaji. Jadi bukan berarti dari gaji itu terus dipotong, tapi itu kesanggupan kita. Infak itu mungkin kita memilih 75, itu bisanya dipotong dari gaji bulanan. Kalau memilih 2,5%, berarti yang atas panjenengan sudah memilih 2,5%, itu berarti panjenengan juga sampai dengan yang infak sedekah itu juga 2,5% dari gaji. Begitu kemarin penjelasannya seperti itu. Sama tadi. Tapi kalau panjenengan milihnya dari bawah yang infak ini 75.000, maka itu berlaku bagi THR, bagi TPG, bagi gaji ke-13. Tapi kalau jenengan sudah memilih 2,5%, maka juga gajinya juga 2,5%. Makanya tadi saya sampaikan banyak yang optionnya F. F itu sesuai dengan
kemampuan kita. Makanya dari kemampuan kita itu panjenengan berpikirnya memakai kacamata rohani itu saya ya. Kalau ini sudah ditentukan A, B, C, D, E. Nah kalau A, B, C, D, E ini muncul F itu karena arus bawah itu menyatakan bahwa berkeberatan, maka opsinya adalah F. F itu adalah dari hati nurani kita. Ketika kita sudah menentukan 50.000, maka itu berlaku bagi THR, bagi gaji ke-13, bagi PPD. Begitu Pak, kalau panjenengan sudah pelan bisa direvisi. Ya. Tolong dijelaskan kepada teman-teman seperti itu. Tapi ya juga saya mohon dari kacamata rohani itu ya sewajarnya panjenengan bisa memberikan itu kan lebih dari yang kemarin. Itu saya nyuwunnya seperti itu. Kalau kemarin memang sudah dianggap besar kan ya sudah cukup itu. Karena yang saya amati kalau di tempat saya ada yang pada waktu itu hanya 10.000, 15 itu. Padahal pada saya lihat di medsosnya itu pada di kafe mana, ngopi di mana itu habis 100.000 gitu. Ya, kayak gitu. Monggo Ibu. BPD dari teman-teman itu berhubungan juga dengan infak sedekah zakat menikah. Karena di tempat kami Bapak ada beberapa guru yang terima bersih gajinya nikah 5 sampai 2 juta. Jadi walaupun rohaninya nikah pengen Pak sebenarnya lebih dari 10, lebih dari 50.000, tapi kenyataan gaji nikah itu terima hanya kalau THR dan 13. Bagaimana kami memahamkan hal itu kemudian di sekolah aman nyaman, tapi ke kedinasan ke Basnas juga aman. Iya Bu, curhatnya saya terima karena kita sama-sama berkembang bersama BPD. Gitu. Jadi Bu, saya hanya menyampaikannya apa ya secara umum saja. Mari kita punya niatan gitu. Tapi kalau F ini kan sudah dari hati nurani. Makanya ketika mungkin ada bapak ibu guru yang memang hanya menulis ya tidak apa-apa, kita tidak memaksa. Tapi ketugasan kita selaku kepala sekolah menyampaikan informasi ini gitu ya. Dan mengetuk hati mereka untuk ya Bu, banyak Bu yang mengalami kendala-kendala seperti itu, tapi kita berupaya untuk menjelaskan gitu aja. Jadi ada yang lain? Monggo Pak Marta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Beberapa hal yang saya sampaikan sama dengan teman-teman mungkin. Di tempat kami sebenarnya sudah aktif 2 kali. Pertama dulu mungkin sangat kecil, ada teguran dari Korwil kami naikkan. Dan sudah dipotong Pak, sudah berjalan 1 tahun kalau nggak salah. Nah ini kalau harus update lagi, saya mengingat dalaman itu yang kurang enak rasanya. Yang kedua, di tempat kami untuk TPG dan THR serta 13 ini memang sudah kami sepakati untuk mengumpulkan 2,5%. Tapi kami pakai untuk ngopeni GTT PTT di tempat kami Pak. Sehingga kami kalau nanti disetorkan ke Basnas, mohon Basnas juga memperhatikan GTT PT kami yang kami openi dengan 2,5% itu. Masih ulun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih usulannya Pak Martoyo. Nanti usulan-usulan dari Bapak dan Ibu semuanya akan saya sampaikan. Jadi akan saya rangkum penjelasan saya ini dan nanti akan saya lihat hasil eksekusinya di mana dan usulan itu akan saya sampaikan. Dan sampaikan dan bila mana memang ya tidak ada jawaban ya akan saya kejar jawabannya dan saya berjanji akan saya sampaikan baik mungkin melalui WA group atau ada kesempatan untuk bertemu seperti ini apa yang sudah saya lakukan seperti harapan Pak Martoyo bersama teman-teman. Dan mohon maaf pada kesempatan ini saya haturkan
kapasitas saya menyampaikan informasi dinas.